Halo guys, balik lagi dengan Bang Cupu FPV di sini. Kali ini saya nggak mau ngajakin kalian terbang ya. Saya mau sedikit sharing tentang batu baterai yang ada di drone FPV ya. Jadi mungkin teman-teman ada yang baru masuk ke dunia drone FPV, bingung baterainya itu banyak banget. Mungkin video ini bisa membantu ya. Oke, jadi kita mulai dulu dari baterai yang paling kecil. Nah, ini adalah baterai 1S. Di sini kalian bisa lihat ukurannya kecil banget. 1S ini biasanya dipakai ke drone-drone kecil kayak Mobula ya. Mobula 6 ini dia pakai baterai 1S. Dan konektornya itu dia macam-macam guys. Kalau kalian beli standar drone itu kalian harus perhatiin jenis konektor baterainya apa guys. Kalau yang ini saya udah upgrade jadi GNB27. Karena kalau standarnya Mobula itu biasanya dia pakai PH 2.0 ya. Kayak gini nih konektornya. Nah, ini saya ganti ke GNB27 karena untuk PH20 ini dia kadang-kadang itu agak kurang bagus ya. Baterainya masih ada isinya tapi karena konektornya kurang bagus itu kayak udah ngedrop gitu guys. Karena dulu pengalaman saya pernah pakai konektor ini kayak baterainya jelek. Tapi setelah saya ganti jadi GNB27 baterainya masih bisa terbang lumayan lama guys. Jadi saran saya, kalau bisa kalian pakai yang GNB27 atau ada juga jenisnya BT 2.0 kalau nggak salah ya. Itu kalian harus perhatiin drone sama jenis baterai. Jangan sampai salah beli karena nanti kalau misalnya kalian salah beli kalian harus convert lagi guys. Dan itu kalau untuk pemula bikin bingung juga ya. Untuk chargernya ada charger 1S seperti ini. Ini saya punya mereknya Happy Model. Tapi saya nggak rekomen sih kalian beli baterai 1S kayak gini ya. Karena ketika kalian masuk dunia drone FPV nanti nggak mungkin mentok di 1S sih. Kemungkinan bakal naik ke 2S, 3S, 4S, 6S, dan mungkin bisa sampai 10S kali ya. Nah, ini juga ada nih. Mereknya Aokoda. Ini dia masuk ke USB gitu. Nah, ini ada 4 baterai yang bisa dicas sekaligus. Tapi untuk konektornya ini dia pakai PH 2.0 ya. Kalau kalian mau pakai charger kayak gini, kalian harus beli kayak konverternya kayak gini guys. Nah, ini bisa dimasukin ke sini. Baru kalian bisa masukin ke konektor yang sama ya. Nah, ini GNB27. Nah, ini bisa dicolok ke USB. Ini bisa ngecas. Kalau untuk pemula sih saya saran mending yang kayak gini aja ya. Kalau untuk pemula sih kalau misalnya kalian nggak mau punya budget. Tapi kalau misalnya kalian ada budget mendingan kalian beli charger yang lebih gede. Supaya bisa dipakai di baterai-baterai selanjutnya. Ini baterai 1S. Selanjutnya kita bakal lanjut ke baterai 2S. Untuk baterai 2S ini dia powernya secara power itu beda banget karakternya dengan baterai 1S. Jadi kalau kalian belajar nerbangin drone 1S terus kalian upgrade ke 2S pasti kalian kerasa bedanya ya. Karena powernya itu udah punch-nya itu udah mulai berasa banget ketika di throttle gitu, dia loncatnya itu udah berasa banget guys pakai 2S. Nah, ini baterai 2S itu dia 2 tumpuk gini ya. Ada 2 sel gini ya. Kalau 1S tadi kan cuma 1 sel. Nah, kalau untuk baterai 2S ini kalian bisa pakai charger yang udah mulai serius. Jadi di sini saya ada 2 charger sih. Ini yang pertama saya pakai ISDT 608PD ya. Ini dia portable. Saya suka sama charger kecil gini bisa dibawa pergi. Tapi kalau kalian mau ngecasnya di rumah, kalian bisa pakai yang kayak gini nih. Ini ISDT 608AC ya. Ini dia lebih lengkap secara fitur, dia bisa discharge. Jadi kalau baterai kalian udah dicas tapi kalian nggak jadi main itu bisa di discharge pakai charger yang ini guys. Nah, yang ini juga bisa discharge tapi discharge-nya ke mungkin untuk ngecas handphone bisa atau ke ngecas baterai-baterai yang kecil juga bisa. Nah, ini kayak gini. Nanti kita bakal coba buat ngecas ya. Ini kita lihat dulu baterai-baterainya. Kalau yang ini adalah baterai 3S. Sesuai namanya 3S, dia ada 3 sel ya di sini ya. 1, 2, 3. Ini 660 mAh ya, punyanya Thunder X. Ini biasanya saya pakai buat nerbangin Pavo 20 guys, baterai ini. Terus di sini ada
4S. Nah, untuk baterai 2S ke atas ya, 2, 3, 4, sama 6 itu dia konektornya itu biasanya ada dua jenis guys. Yang pertama itu XT30. Nah, XT30 itu kecil kayak gini. Sama ada XT60. XT60 dia lebih gede guys. Tuh. Bedanya di mana? Dia bedanya di discharge-nya bisa lebih gede yang ST60 ya. Kalau yang ST30 ini cuman berapa gitu. Saya secara detailnya kurang hafal ya. Tapi biasanya kalau baterai sampai 4S itu biasanya dia pakai XT30. Nah, kayak gini. Ini 3S, 4S. Nah, ini juga ada nih. Ini baterai 4S tapi dia jenisnya Li-ion ya. Jadi untuk baterai sendiri ada beberapa jenis. Kalau yang biasa dipakai di dunia drone FPV itu biasanya ada 3 ya. Yang pertama itu dia LiPo. Nah, kalau baterai LiPo itu dia di charge-nya itu bisa sampai tegangan 4,2 volt. Ini contohnya ada nih. Ini baterai 6S saya, ini LiPo nih ya. Kalian bisa lihat di sini. Dia ngecasnya itu maksimal 4,2 volt. Selanjutnya ada juga LiHV. LiHV ini nah kayak gini, biasanya ada tulisannya ya. Lithium high voltage biasanya. Nah, ini ya. Nah, ini dia LiHV. Ini bisa dicas sampai tegangan 4,35. Jadi nggak boleh salah ya guys, karena baterai ini harus teliti dan cermat ketika kalian ngecas ya. Karena lumayan bahaya kalau kalian abai ya. Apalagi kalau kalian udah masuk ke dunia drone FPV, baterai itu nggak bisa dianggap sepele guys. Nah, sedangkan ini dia adalah Li-ion. Li-ion ini baterainya isinya kayak gini sebenarnya. Ini biasanya baterainya itu bisa dipakai untuk baterai remote, tapi bisa dirangkai juga untuk nerbangin drone FPV juga. Namanya Li-ion ya. Nah, kelebihannya Li-ion ini dia voltase bawahnya itu bisa di-push sampai ke 3 volt ya. Jadi guys, untuk baterai ini kalian nggak bisa pakai baterainya itu sampai benar-benar habis ya. Karena kalau dipakai sampai habis itu dia selnya bakal rusak guys. Khusus untuk LiHV dan juga LiPo, biasanya itu untuk amannya kalian pakai tegangan sampai di 3,6 volt ya. Bisa sampai 3,5 tapi itu bakal memperpendek usia baterai kalian. Nah, untuk baterai Li-ion ini dia bisa di-push sampai ke tegangan 3 volt. Jadi baterai Li-ion ini biasanya dipakai buat teman-teman yang suka long range, yang butuh durability-nya itu lama. Itu dia pakai Li-ion. Tapi kalau Li-ion ini buat freestyle gitu dia agak lemot guys. Lebih enak yang LiPo dan juga yang LiHV ya. Tapi kalau untuk long range kan biasanya kan nggak butuh punch yang tenaga gede. Yang penting dia tahan lama baterainya, flight time-nya lama ya. Nah, ini untuk ngecasnya juga sama di 4,2 juga. Ini baterai 4S dan ini juga sama, kurang lebih sama ya, bedanya cuman di konektor doang. Kalau baterai 6S itu biasanya dia udah pakai konektor XT60 guys. Nah, kayak gini ya baterainya XT60, dia lebih gede. Kecuali untuk baterai-baterai yang kapasitasnya lebih kecil ada juga yang masih pakai XT30 ya. Jadi kalau kalian beli drone, kalian harus pastikan baterainya itu butuh berapa S yang pertama. Yang kedua, konektornya apa. Jangan sampai kalian salah beli baterai ya. Karena kalau misalnya kalian salah beli baterai, kalian harus beli konektor lagi nih. Kayak adaptor kayak gini ya. Misalnya kalian beli baterai konektornya XT60. Tapi ternyata drone kalian konektornya XT30. Kalian harus pakai konektor kayak gini guys, supaya bisa masuk ke drone kalian yang pakai konektor XT30. Nah, kayak gini ya. Tapi kan ini jadi lebih berat ya kalau kita tambahin kayak gini. Mendingan kalian cocokin baterai kalian, konektornya apa, sesuaiin sama konektor di drone kalian. Gitu. Selanjutnya ada lagi perangkat namanya baterai checker. Ini baterai checker ini gunanya kita untuk ngecek tegangan baterai kita ya. Supaya kita tahu baterai ini udah mau habis atau belum. Caranya gampang, kalian ambil aja nih misalnya nih ya. Ini baterai 2S, kalian lihat ini untuk balancernya. Nah, ini balancernya itu tinggal dimasukin kayak gini. Ini selalu di sebelah kiri ya kalau balancer ya. Yang groundnya, yang hitam ini selalu di sebelah kiri. Tinggal dimasukin aja kayak gini. Nah,
Nah, di sini kelihatan ya 7,6, sel pertama 3,8, sel kedua 3,8. Oke, jadi ini dia udah masuk ke mode storage ya, karena biasanya kalau di storage itu tegangannya rentang itu antara 3,8 sampai 3,85 volt. Ini udah masuk ke storage. Jadi kalian harus menyayangi baterai kalian juga guys. Misalnya nggak dipakai harus disimpan. Kalau LiPo dimasukin ke 3,8, sedangkan LiHV dimasukin ke 3,85 supaya usia baterai kalian lebih awet ya. Ini berguna banget baterai checker ini untuk mengetahui berapa voltase baterai teman-teman semua ya. Terus selanjutnya apa lagi? Oh, ini ada juga namanya parallel board ya. Ini bukan parallel board sih sebenarnya. Ini adapter untuk ngecas baterai 1S ke charger-charger yang gede kayak gini nih. Ini sebenarnya kan dipakai buat ngecas baterai yang konektornya XT60 ya. Tapi kalian bisa beli gini kayak serial board yang namanya ya. Ini buat ngecas baterai 1S. Ini mereknya apa nih ya? Ini Happy Model kalau nggak salah. Ini dulu sekalian bonus ketika beli Mobula sih udah dapat ini segala ya. Enak banget ini kalau kalian beli charger yang gede, kalian tinggal masukin. Oh ya, kalau buat ngecas itu jangan lupa ya, kalian colok balancernya dulu. Dan pastikan yang ground yang hitam itu selalu di kiri. Jangan sampai salah guys, karena kalau salah bahaya guys, bisa meledak nanti ya. Nah kayak gini ya, ini baru masukin nanti colok ke powernya. Nah ini nanti tinggal dimasukin ke mana adapter casnya ya. Sekarang kita coba buat ngecas deh ya. Kita coba buat ngecas. Karena ngecas ini nggak bisa sembarang kayak kita ngecas drone DJI yang tinggal colok selesai guys. Ada step-stepnya juga ya. Ini untuk contoh saya bakal coba pakai yang ISDT 608AC ya. Yang lebih gede ya. Ini saya colok di sini. Oke, kita coba ya baterai yang 4S aja nih. Nah, kalau 4S ini kita lihat nih konektornya kan dia pakai XT30. Sedangkan ini chargernya itu dia pakai XT60. Nah, kalian nggak bisa langsung colok nih. Kalian butuh converter yang saya bilang tadi supaya bisa nyolok ke chargernya ya. Jadi kalau kalian beli charger, pastikan charger kalian itu bisa dipakai untuk ngecas baterai kalian. Jadi kalau misalnya kalian pakai drone 2S yang XT30 sedangkan charger kalian itu XT60, kalian harus beli kayak gini nih. Ini namanya parallel board. Parallel board ini gunanya kalian ngecas itu bisa banyak baterai guys. Nah, di sini juga kalian bisa lihat ya. Ini ada XT30, ini ada XT60. Jadi biasanya parallel boardnya saya masukin ke sini. Nah, ke sini. Terus tinggal ngecasnya, nyoloknya di parallel board ini guys. Karena ini dia baterainya 4S. Kita masukin ke balancer yang 4S ya. Di sini ada tulisannya 4S. Jadi langsung aja masukin di sini ya. Colok sini. Jangan lupa balancernya dulu. Nah, sebelum colok powernya kita lihat dulu nih kondisinya nih. Nah, pastikan selnya itu kebaca guys. Kalau kalian mau ngecas itu pastikan selnya ini kebaca. Di sini kelihatan ya 3,84. Sel 1, sel 2 3,85 dan seterusnya. Pastikan baterai yang mau kalian cas itu kebaca semua selnya. Karena kalau misalnya nggak kebaca itu berarti ada masalah sama baterai kalian. Saya rekomendasiin kalau misalnya ada masalah nggak kebaca selnya, kalian jangan cas guys, karena itu bahaya banget. Oke, ini jadi kita tinggal masukin ke sini. Ini kita colok ya. Kabel powernya kita colok di sini. Kemudian kita tinggal masuk nih ngecas. Nah, ini kebenaran saya pakai chargernya yang ISDT ya. Karena saya suka dengan merek ISDT. Kalian bisa pakai charger yang lain. Walaupun kalau saya boleh ngasih saran sih kalian pakai ISDT aja guys. Karena ya kualitasnya bagus. Dan untuk community drone FPV juga udah banyak yang pakai ya yang ISDT. Oke, kita bakal coba ngecas di sini. Di sini kita bisa lihat ya.
baterainya kita harus lihat dulu, perhatikan. Ini ada tasnya ini, apa yang mau kita lakukan. Ini kita bisa pilih, tinggal diklik aja. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, ada charge, discharge, storage. Nah, discharge ini kalau misalnya kalian udah ngecas tapi nggak jadi terbang, kalian bisa discharge pakai ini ya. Nanti dia bakal ngabisin baterai kalian, voltasenya, supaya baterai kalian nggak disimpan dalam kondisi penuh. Sedangkan kalau storage ini, kalau misalnya kalian mau nyimpen baterai kalian dalam jangka waktu lama, kalian bisa pakai storage. Oke, kita pakai storage dulu ya. Kita coba storage. Nah, kalau dia di mode storage ini, kalian bakal nyimpan baterai kalian di kondisi tertentu. Karena ini baterai saya pakai LIHV, saya bakal storage di 3,85. Di sini selnya pastikan sesuai dengan sel baterai yang kalian cas. Ini 4S. Udah bener, biasanya dia otomatis sih kalau pakai yang ini ya, yang ISDT. Tapi kalau misalnya charger kalian nggak otomatis, kalian harus pastikan ya udah bener. Sedangkan current ini arus yang dipakai itu berapa? Gimana cara nentuin current? Paling gampang kalian lihat aja kapasitas baterai kalian ya. Kalau di sini dia kapasitasnya 660 mAh, berarti kalian ngecasnya di currentnya itu dibagi 1000 aja ya. Jadi 0,6 ya. Kalian tinggal pilih di sini currentnya di 0,6. Nah, kayak gini. Kalau udah sesuai, pastikan balancernya udah bener, kalian tinggal start. Nah, karena ini udah mode storage, makanya dia udah langsung berhenti ya. Ketika dia berhenti, dia bakal ada bunyi kayak didit didit gitu. Berarti udah selesai guys. Oke, ini kalau udah selesai kita matiin. Sekarang kita mau coba ngecas ya. Kalau ngecas gampang, ini kita tinggal pilih aja tasnya ke mode charge. Nah, kita udah mode charge, kita perhatiin ini untuk selnya, pastikan dia sesuai ya. Ini udah LIHV. Ini conditionnya itu nanti ketika penuh itu dia di 4,35 untuk LIHV ya. Jadi jangan ketukar teman-teman. Kalau misalnya kalian pakai LiPo yang biasa, kalian jangan pakai mode yang LIHV karena bisa meledak nanti guys. Kalau yang LiPo biasa kalian di 4,2. Jadi kalian harus perhatiin bener-bener jenis baterainya apa, jangan sampai salah ya. Di sini 4S, terus juga currentnya saya pakai 0,6 ampere. Kalau udah kita tinggal start. Nah, dia bakal mulai ngecas ya. Di sini kalian bisa lihat kondisi selnya. Terus di sini ada datanya juga. Nah, saran saya, kalau kalian ngecas itu kalian nggak boleh tinggal guys. Jadi kalian harus tunggu sampai charging kalian tuh selesai. Harus diawasin karena ya namanya batu baterai kayak gini ya. Ini tetap ada resiko. Kita nggak tahu kondisi selnya seperti apa. Makanya kalau kalian ngecas baterai itu nggak boleh ditinggal. Dan kalau udah kalian tinggal pencet. Misalnya kalian mau pergi belum selesai, ya udah kalian stop dulu aja. Tinggal di stop di sini. Nah, nanti kalau kalian udah pulang, bisa nungguin baru kalian ngecas lagi. Nah, kurang lebih kayak gitu sih. Detail-detail kayak gini sebenarnya sepele sih, tapi nggak bisa disepelein ya. Karena kita berurusan sama baterai ini, dia punya resiko. Jadi kalau kalian cari di YouTube itu baterai meledak itu ada. Tapi ya kita minimalisir resiko ya ketika ngecas. Kalau bisa juga ngecasnya tuh di tempat yang bukan kayu atau mudah terbakar, ini kayak marmer kayak gini ya. Jadi lebih safe teman-teman semua ya. Di rumah dan di tempat yang jauh dari tempat yang mudah terbakar lah. Oh ya, kalau misal kalian punya parallel board ini, kalian juga bisa ngecas. Bisa ngecas sekaligus ya. Mana misalnya. Tapi kalau misalnya kalian mau ngecas ya, pastikan baterai yang kalian cas itu sama ya. Nah, misalnya kalian punya baterai kayak gini ya. Kalian punya baterai 4S sama nih. Sama-sama identik nih. Kalian mau ngecas bareng supaya cepet nih. Kalian bisa bareng nih. Kalian tinggal masukin aja. Sama kayak tadi, masukin. Terus dipasang. Nah, kalau saran saya juga usahain baterai yang mau kalian cas itu startnya di voltase yang sama. Misalnya ini dia mulainya di 3,85 ya untuk baterai yang pertama. Sedangkan untuk baterai yang kedua, kita coba cek dulu ya. Baterai yang kedua
Nih, karena saya udah masuk ke mode storage, sama-sama aja ya nih. 3,85 kurang lebih sama. Ketika udah sama, kalian tinggal pasang. Nah, ini pasang di sini. Terus, nah, ini udah 2 ya. Sekarang kita tinggal masuk ke mode charge-nya. Ini tadi kita pilih udah mode charge. Chemistry-nya dia LiHV jenisnya, terus juga condition-nya 4,35 untuk baterai LiHV. Selnya 4S. Untuk current-nya, karena kalian ngecas 2 baterai, kalian bisa kali 2 aja nih. 6,660 kali 2 berarti sekitar 1200 ya. 1200 kalau dibagi 1000 itu sekitar 1,2 ya. 1,2 ampere ya. Kalian bisa pakai 1,2 ampere. Tapi biasanya saya nggak saya mentokin sih. Biasanya saya pakai 1 ampere aja. Ini kalau saya sih. Tapi secara teori kalian bisa pakai sampai 1,2 ampere. Kalian pilih 1 ampere. Terus tinggal di start. Nah, dia bakal ngecas. Kalau misalnya kondisinya gimana untuk satu baterai, ini misalnya baterainya sama, sejenis ya, sama-sama 660 mAh merek Thunder. Ini sama kan ini kan ya. Tapi tegangan awalnya itu beda. Kalau saya biasanya saya masukin mode storage dulu dua-duanya. Nanti ketika udah masuk ke mode storage baru saya cas sampai penuh. Gitu. Jadi startnya selalu sama ya. Karena saya pernah nonton konten gitu, kalau misalnya kalian ngecas paralel gini, kondisi tegangannya itu beda jauh, setiap sel itu bakal mengurangi usia baterai kalian juga guys. Itu kalau yang saya tonton ya, yang saya dapat infonya kayak gitu. Tapi benar atau enggak ya udah saya sih ngikut aja sih. Karena ya udah ada yang lebih pengalaman ya saya ngikut aja guys. Oke, ini saya nggak mau ngecas, saya bakal matiin. Kayak gitu. Ini dari 1S sampai 6S saya punya semua guys. Nah ini ya. Tuh, baterainya, drone-nya juga ada, saya dari 1S sampai 6S. Dan masing-masing punya karakter yang beda ya. Semakin gede dia S-nya, selnya semakin gede itu dia powernya semakin kebut ya. Jadi kalau teman-teman pakai freestyle tuh biasanya ya pakai yang 6S. Tapi kalau saya pribadi saya ngerasa 4S itu udah cukup sih ya. Powernya lumayan, terus juga nggak terlalu berisik. Karena semakin gede powernya, suaranya juga semakin berisik guys drone kalian ya. Motornya juga semakin besar, suaranya juga semakin berisik. Kalau saya sih biasanya saya paling 2-4S sih. 6S ini kalau misalnya mau main di lapangan yang gede banget, dan itu jarang banget sih guys. Oh iya guys, saya lupa ya. Ini di sini saya juga lupa ngebahas ini nih. Ini namanya lipo bag ya. Lipo bag ini fungsinya buat apa? Ini buat nyimpan batu baterai kita ya. Ini dia anti api. Jadi kalau misalnya amit-amit baterai kalian kenapa-kenapa, ini bisa membantu mencegah kerusakan yang lebih besar ya. Ini namanya lipo bag. Dan kalau misalnya kalian mau traveling, pergi ke luar daerah gitu, kalian mau bawa lipo kalian, baterai kalian masukin lipo bag. Ini sebenarnya ukurannya ada yang lebih gede, tapi untuk ukuran ini saya udah cukup sih. Nah ini biasanya kayak gini dan dimasukin kayak gini ya. Ini buat safety, untuk meminimalisir resiko ya. Tuh ada warningnya tuh. Jadi mencegah kalau misalnya amit-amit kenapa-kenapa. Ini namanya lipo bag guys. Buat semua batu baterai dan peralatan yang saya bahas di video kali ini, saya bakal taruh link pembeliannya di deskripsi video. Kali aja kalian ada yang butuh, kalian bisa cek aja langsung di link pembelian ya. Dan ya mungkin sampai di sini aja guys video kali ini, kita ngebahas batu baterai di dunia drone FPV. Semoga aja konten kali ini bermanfaat. Jangan lupa pencet tombol like yang banyak di video ini kalau kalian merasa video ini bermanfaat. Share juga ke teman kalian, siapa tahu ada yang baru mulai masuk ke dunia drone FPV dan bingung masalah batu baterai ini. Dan semoga aja bisa membantu. Subscribe juga buat teman-teman ya yang belum subscribe channel saya, siapa tahu tertarik dengan konten seputar drone FPV. Thank you banget dan nonton video ini sampai akhir. Kita bakal ketemu lagi di penerbangan berikutnya dan seputar FPV pastinya bareng Bang Cupu FPV. Bye.